Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang rahmatnya meliputi langit dan bumi, yang ampunannya lebih luas dari dosa-dosa kita, dan yang kasih sayangnya tak pernah bertepi. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia, lalu menatap ke dalam diri kita sendiri dan merasakan sebuah kehampaan, sebuah beban yang tak kasat mata, namun terasa begitu berat menekan jiwa. Beban itu adalah jejak-jejak masa lalu, noda-noda kesalahan yang kita sebut dosa. Kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Tidak ada satupun dari kita yang suci tanpa noda. Namun, di tengah kegelapan dosa yang mungkin pernah menyelimuti kita, Allah menyalakan sebuah lentera harapan yang cahayanya tak akan pernah padam. Lentera itu bernama taubat. Ini adalah perjalanan kembali, sebuah perjalanan pulang menuju fitrah kita yang suci. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami samudra ampunan ilahi ini, mari kita bangun bersama wadah kebaikan ini. Dukung dakwah digital ini dengan menekan tombol like, berikan komentar yang membangun sebagai jejak kebaikan Anda, dan tentu saja subscribe agar kita senantiasa terhubung dalam lingkaran ilmu dan keberkahan. Sahabat beriman, seringkali kita memandang dosa sebagai sebuah akhir, sebuah dinding tebal yang menghalangi kita dari rahmat Allah. Kita merasa kotor, merasa tak pantas lagi untuk bersimpuh dan memohon. Syaitan membisikkan keputusasaan, mengatakan bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni, bahwa noda kita terlalu pekat untuk dibersihkan. Padahal cara pandang seperti ini adalah sebuah kekeliruan besar, sebuah jebakan yang justru menjauhkan kita dari Sang Pengampun. Allah, dengan keagungan dan kasih sayangnya, justru memanggil kita untuk kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat, pintu ampunannya terbuka lebih lebar dari bentangan langit dan bumi. Coba kita renungkan firman-Nya yang begitu indah, yang menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini adalah surat cinta dari Tuhan kepada hamba-Nya. Perhatikanlah bagaimana Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku, sebuah panggilan penuh kelembutan bahkan kepada mereka yang telah melampaui batas. Allah tidak mengatakan, wahai para pendosa, melainkan hamba-hambaku, sebuah pengakuan bahwa ikatan itu tidak pernah putus. Allah meminta kita satu hal, jangan pernah berputus asa. Karena keputusasaan adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang kita tangisi. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semuanya tanpa kecuali. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Inilah landasan pertama perjalanan kita, sebuah keyakinan yang kokoh bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Ketika keyakinan ini telah tertanam kuat di dalam hati,
Maka langkah selanjutnya adalah mengetuk pintu ampunan itu dengan sebuah kunci yang disebut taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Taubat ini bukanlah sekedar ucapan istighfar di lisan, melainkan sebuah revolusi di dalam jiwa yang ditopang oleh 3 pilar utama. Pilar pertama adalah penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang membakar hangus kenikmatan semu dari maksiat yang pernah dilakukan. Rasa sesal ini begitu kuat hingga air mata tak sanggup lagi dipendung. Hati terasa perih mengingat betapa kita telah mengkhianati cinta Allah. Pilar kedua adalah berhenti total dari perbuatan dosa itu seketika. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada nanti dulu, tidak ada ini yang terakhir kalinya. Ia mencabut dirinya dari akar kemaksiatan itu dengan kekuatan penuh, seperti mencabut duri yang telah lama menancap di daging. Dan pilar ketiga yang menjadi bukti kesungguhan taubatnya adalah tekad yang bulat di dalam hati untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi selamanya. Ia membangun benteng pertahanan yang kokoh di dalam jiwanya, membenci perbuatan itu sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Proses taubat ini adalah proses transformasi, sebuah metamorfosis spiritual dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan ketika taubat seorang hamba diterima oleh Allah, perubahan itu tidak hanya menjadi rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Perubahan itu akan memancar, memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi tanda-tanda yang bisa dirasakan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Tanda yang paling awal terasa adalah ketika ibadah yang dulu terasa berat, kini menjadi sebuah kebutuhan dan sumber ketenangan. Sholat yang dulu hanya menjadi rutinitas menggugur kewajiban, kini menjadi momen dialog yang paling dirindukan dengan Sang Pencipta. Sujudnya bukan lagi sekedar gerakan fisik, melainkan sebuah kepasrahan total, tempat ia menumpahkan segala keluh kesah dan rasa syukurnya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dulu hanya terdengar sayup-sayup, kini menjadi melodi yang menghuyukan jiwa. Setiap katanya seolah berbicara langsung kepadanya, memberinya petunjuk dan kekuatan. Hatinya digerakkan oleh Allah untuk senantiasa haus akan ibadah, tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ia mulai merasakan manisnya iman dalam sholat malam, dalam sedekah yang disemujikan, dalam puasa-puasa sunnah yang ia kerjakan semata-mata untuk meraih cintanya. Ia meninggalkan panggung maksiat, bukan karena terpaksa, tapi karena ia telah menemukan panggung yang jauh lebih indah dan membahagiakan, panggung kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibadah yang khusyuk inilah lahir buahnya yang paling manis, yaitu ketenangan jiwa. Hati yang dulu gelisah kini menemukan oasenya. Jiwa yang dulu kering kerontang kini disirami oleh embun hidayah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan pada gemerlap dunia yang fana, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan yang sejati di dalam hatinya sendiri, yaitu kedamaian bersama Allah. Dunia boleh saja bergoncang, masalah boleh saja datang silih berganti, namun hatinya tetap kokoh senakaran di tengah lautan, karena ia tahu bahwa ia bersandar pada Zat yang Maha Kuat. Ini adalah ketentraman yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Orang yang masih bergelimbang dosa mungkin bisa tertawa tertahak-bahak di siang hari, namun di keheningan malam hatinya menjerit dalam kegelisahan. Sebaliknya, orang yang taubat diterima, mungkin air matanya berlinang dalam sujudnya di malam hari, namun di sepanjang siangnya hatinya tersenyum dalam ketentraman. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan jiwa ini secara alami akan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Ia akan merasa tidak nyaman lagi berada di dalam lingkaran kemanan yang dulu menjeratnya ke dalam maksiat. Bukan karena ia menjadi sombong atau merasa lebih suci, tetapi karena frekuensi hatinya telah berubah. Ia kini mencari teman-teman yang bisa mengingatkannya kepada Allah,
yang bisa mengajaknya kepada kebaikan. Ia mulai mendatangi majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh karena ia sadar betul bahwa teman adalah cerminan diri. Lingkungan yang baik akan menjadi pupuk yang menyuburkan pohon imannya, sementara lingkungan yang buruk akan menjadi hama yang bisa merusaknya kembali. Ia tidak memutus silaturahmi, namun ia membangun batas yang tegas. Ia menjaga dirinya dari pengaruh buruk masa lalu, karena ia tahu betapa mahal harga hidayah yang telah ia dapatkan. Ia ingin menjaga permata taubatnya dengan sekuat tenaga. Dan salah satu caranya adalah dengan berada di tengah orang-orang yang juga menjaga permata mereka. Perubahan internal dan sosial ini kemudian akan terpancar keluar dalam bentuk yang paling nyata, yaitu perbaikan akhlak. Lidah yang dulu tajam dan terbiasa menyakiti, kini menjadi lembut dan penuh hikmah.